Iya, Pak. Dan tutup videonya. Itu ya. Sudah dibuka, Pak. Ya udah ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sesuai permintaan dari saudari Munti Rizkia ya. Iya, Pak. Berapa nomor NIM-nya? 2016 411 2009. Oke. Pada hari ini IPS mengadakan sidang skripsi ya. Hari ini hari Senin tanggal 20 September tahun 2021 jam 16 WIB ya. Yang lama ujiannya 2 jam, tapi bukan sampai 2 jam, tapi setengah jam sudah selesai. Hari ini kami mengadakan ujian sidang skripsi atas nama saudara Munti Rizkia ya. Perbincangannya dengan judul skripsi yang tercantum di berita acaranya ya, pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020 ya. Iya, Pak. Jadi ini ujian terakhir ya bagi saudara. Apabila lulus, saudara nanti jadi alumni ya. Sama yang saudara belum bisa lulus, ulang lagi ujian ya. Bisa ulang semua mata kuliah ya. Ujian diulang. Kemudian juga kalau ujian terakhir, maka apabila tidak ada ujian setelah ini, jadi selama kamu proses ini kita ekstensi ini. Dari SMA, Pak. SMA. Berarti sudah berapa tahun? Berapa tahun? Tahun kelima, Pak. Betul 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi ya wajar 5 tahun karena kamu sudah kerja ya. Justru kalau di start 1 saya bekerja 4 tahun lulus, mungkin dipertanyakan kamu gimana caranya itu 4 tahun lulus ya. Itu rasanya nggak mungkin lah ya. Kecuali saudara ya bisa sih paket itu ya, pakai 21 SKS, 21 SKS kali 8 kan, 8 kali 2 160 bisa sih. Cuma kan nggak mungkin skripsi, biasanya kenalah skripsi ya. Iya, betul, Pak. Kalau sudah kuliah mungkin bisa 3-4 tahun kurang ya kuliahnya. Tapi skripsinya itu kendala ya. Dan kalau magang juga di tempat sudah bekerja ya, nggak ada masalah ya. Iya. Jadi oke. Nanti ada 3 tahapan ujian yang sudah lalui ya. Ya tim dari penguji sekarang EBS sudah membentuk tim pengujinya. Ada 3 orang ya. Pertama Pak Didik ya, saya sendiri ya, Sparta. Dan kedua Pak Didik S.A. Sadikin SMSC sudah datang. Terima kasih Pak Didik atas kedatangannya. Kemudian saudari Asri Nur Rahmi ya. Asri Nur Rahmi ya, terima kasih atas kedatangannya sebagai penguji 2 ya. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama nanti sudah diberikan presentasi, diberikan waktu untuk presentasi 15 menit ya maksimal. Jadi jangan lama-lama presentasinya. Iya, Pak. 15 menit aja. Ya. Yang penting aja 1, 2, 3 kan sudah tahu. Cukup kamu kasih tahunya yang apa yang kamu rubah ya. Iya. Yang kamu rubahnya seperti apa. Kemudian langsung hasil ya. Hasil dengan kesimpulannya. Bab 4 dan bab 5. Dan setelah sudah presentasi nanti kita berikan waktu kepada saya, Bu Asri dan saya untuk menanya saudara, ditambah dengan Pak Didik ya, untuk kalau ada pertanyaan atau tambah informasi atau perbaikan di Pak Didik ya. Kemudian juga setelah itu kami akan merekap nilai. Itu saudara mungkin dipersilakan untuk live dulu ya sebentar dan kita hitung nilai. Nah setelah selesai kami panggil saudara, tahap kedua pengumuman nilai ya. Menilai kalau saudara lulus jadi alumni, kalau lulus nanti diberikan waktu lagi untuk mengulang sidang skripsi ya. Transkripsi ini sebenarnya lebih begitu berat dengan komprehensif ya. Kalau dulu kan sidang skripsi dan komprehensif ya. Jadi saya rasa skripsi itu lebih gampang ya. Ujiannya pada dulu 2 skripsinya, kompre juga, kompre itu mata kuliah ya. Nah, itu jadi itu membuat berbeda ya. Kalau tempat lain ada sidang skripsi saja, ada kompre saja ya. Ada yang dua-duanya, jadi berbeda-beda ya. Dari kebijakan di Tinggi sendiri. Oke, itu kami persilakan saudara untuk presentasi. Waktu 15 menit, sekarang waktunya jam
4:04 ya. 4:05, Pak. 4 menit, jadi saya ngomong ada 3 menit tu ya. 4 menit. Oke, Okey, silakan. Ya, nanti 4:20 selesai ya. Okey, silakan. nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munti Rizkia. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Dik Saleh Sadikin SEMSI. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2020. Latar belakang saya dalam memilih judul ini adalah dari penelitian Aon dan Ponemon Institute bahwa aset tidak berwujud dalam 43 tahun terakhir telah berevolusi dari aset pendukung menjadi pertimbangan utama bagi investor. Lalu pada saat ini salah satu inovasi dalam dunia perbankan yaitu bank digital yang guna memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar serta menjangkau populasi yang belum mengakses perbankan dan layanan finansial yang ditawarkan. Bank-bank tersebut diantaranya seperti Genius, Digibank, Bank Artos yang menjadi bank jago, dan sebagainya. Hal ini tidak hanya untuk menarik minat nasabah, pengembangan infrastruktur ekosistem digital yang terintegrasi dapat menekan biaya operasional. Fokus penelitian merupakan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015 hingga 2020. Perumusan masalah ada dua, yaitu apakah modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan oleh ROA dan ROE sebagai dependennya. Lalu, apakah modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan berbasis pasar yang diproksikan oleh PBV. Pembatasan masalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015 hingga 2020, perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap. Laporan keuangan perusahaan menyajikan seluruh data yang dibutuhkan penulis untuk mengukur setiap variabel penelitian. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan dan mengetahui pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan berbasis pasar. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, bagi perusahaan membantu dalam upaya pengambilan keputusan dan pengoptimalan kinerja keuangan melalui investasi pada modal intelektual. Yang kedua, bagi investor membantu pengambilan keputusan terkait isu modal intelektual. Yang terakhir, bagi dunia akademisi dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui riset-riset selanjutnya dalam pengaruh modal intelektual. Sistematika penulisan ada 5, yaitu bab 1, pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, bab 4 hasil, dan bab 5 penutup. Di sini menggunakan teori stakeholder, resource-based theory, kinerja keuangan, dan modal intelektual. Ini untuk kerangka penelitiannya, saya menggunakan tulisan dari Suwarno Cahyadi sebagai rujukan utama dalam penulisan ini. Jika pada riset sebelumnya menggunakan sampel perbankan yang terdaftar di tahun 2012 hingga 2017, pada penelitian saya menggunakan sampel perbankan yang terdaftar di BEI sejak tahun 2015 hingga 2020. Kerangka pemikiran, variabel independen FAIC, dependennya ada ROA, ROE, dan PBV, lalu variabel kontrolnya leverage dan firm size. Pengembangan hipotesis pertama, modal intelektual berpengaruh positif terhadap ROA. Yang kedua, modal intelektual berpengaruh positif terhadap ROE. Yang ketiga, modal intelektual berpengaruh positif terhadap PBV. Objek penelitian perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015 hingga 2020. Lalu metode pengambilan sampelnya dari situs resmi BEI dan situs resmi perusahaan perbankan. Kriteria sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015 hingga 2020, menerbitkan laporan keuangannya dan telah diaudit periode 2015 hingga 2020. Laporan keuangan menyajikan seluruh data yang dibutuhkan penulis untuk mengukur setiap variabel penelitian. Berikut adalah operasionalisasi variabel FAIC menggunakan operasionalisasi yang
didahului oleh Pulik, yaitu HCE plus SCE plus CEE, ROA menggunakan net profit dibagi total aset, ROA net profit dibagi total equity, PBV market price dibagi book value, leverage total debt dibagi total aset, size, dan total aset. Metode analisisnya menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, lalu dilanjutkan uji normalitas, asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berikut adalah model penelitiannya. Untuk persamaan pertama adalah ROA sama dengan beta 0 plus FIC plus leverage plus size plus error. Lalu penelitian kedua adalah ROE, penelitian ketiga EBV. Revisi dari Sempro kemarin, yang pertama, kata aset tidak berwujud pada judul diubah menjadi modal intelektual. Yang kedua, penjelasan lebih rinci untuk rumus penelitian, variabel, dan operasional variabel. Yang ketiga, setiap tabel dan gambar harus ada penjelasannya. Yang keempat, citation tulisan dosen penguji. Yang kelima, perbaikan logo IBS. Keenam, tambahkan isu terupdate dan motivasi pemilihan judul. Yang ketujuh, penjelasan terkait jenis skripsi, replikasi atau judul baru. 8, tambahkan rumusan masalah. 9, penelitian terdahulu diurutkan dari tahun terbaru. Yang terakhir, kriteria sampel penelitian. Analisis dan pembahasan untuk gambaran umum objek penelitian, jumlah populasi perusahaan perbankan untuk persamaan 1, 2, dan 3 adalah 270. Lalu dikurangi dengan perusahaan yang tidak memenuhi kriteria dan data outliers, sehingga jumlah observasi untuk persamaan pertama adalah 111, persamaan kedua 102, dan persamaan ketiga 139. Berikut adalah daftar sampel perusahaan. Selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif untuk persamaan pertama. Standar deviasi variabel ROA lebih besar dari mean, sehingga distribusi data kurang baik. Standar deviasi variabel FIC, leverage, dan size lebih kecil dari mean, berarti memiliki distribusi data yang baik dan dapat mempresentasikan data secara keseluruhan. Mean ROA lebih kecil daripada median, variasi data pada penelitian ini masih rendah. Perusahaan kurang dalam mengelola asetnya dalam menghasilkan laba bersih. Mean FIC lebih kecil dari median, yang berarti perusahaan masih kurang dalam memaksimalkan modal intelektual yang dimiliki. Untuk analisis statistik deskriptif persamaan kedua, standar deviasi seluruh variabel lebih kecil dari mean, berarti memiliki distribusi data yang baik dan dapat mempresentasikan data secara keseluruhan. Mean ROA lebih besar daripada median, sehingga variasi data pada penelitian ini cukup tinggi. Perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola ekuitasnya. Mean FIC lebih kecil daripada median, sehingga perusahaan masih kurang dalam memaksimalkan modal intelektual yang dimiliki. Analisis statistik deskriptif persamaan ketiga, standar deviasi seluruh variabel lebih kecil daripada mean, berarti memiliki distribusi data yang baik dan dapat mempresentasikan data secara keseluruhan. Mean PBV lebih besar daripada median, variasi data pada penelitian ini cukup tinggi, perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola nilai bukunya. Lalu mean FIC lebih kecil daripada median, sehingga perusahaan masih kurang dalam memaksimalkan modal intelektual yang dimiliki. Berikut adalah penentuan model regresi data panel. Untuk persamaan yang pertama, nilai cross-section chi-square pada uji Chow adalah 0,0000 atau lebih kecil daripada alfa 5%, sehingga fixed effect model adalah model yang tepat untuk digunakan jika dibandingkan dengan common effect model. Maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan uji Hausman, di mana nilai probabilitas 0,0050 pada uji Hausman lebih kecil dibandingkan alfa 5%, sehingga pada persamaan pertama ini, fixed effect model adalah pilihan yang terbaik. Model regresi data panel kedua, nilai cross-section chi-square bernilai 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga fixed effect model lebih baik dibandingkan common effect. Lalu dilanjutkan dengan uji Hausman,
yang menghasilkan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga untuk model regresi data panel persamaan kedua, fixed effect model adalah yang terbaik. Model regresi data panel persamaan ketiga, untuk uji Chow, nilai cross-section chi-square-nya adalah 0,00000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga fixed effect model lebih baik digunakan daripada common effect. Lalu dilanjutkan dengan uji Hausman, di mana nilai probabilitasnya adalah 0,0050, sehingga fixed effect model adalah model regresi data panel yang terbaik untuk persamaan yang ketiga. Selanjutnya, uji asumsi klasik, uji normalitas. Yang pertama, model penelitian 1 memiliki probabilitas Jarque-Bera 4,453325, di mana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data persamaan pertama pada penelitian ini terdistribusi dengan normal. Lalu pada penelitian kedua, Jarque-Bera senilai 0,7066527, di mana lebih besar juga dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan memiliki distribusi data yang normal. Untuk penelitian ketiga, Jarque-Bera senilai 5,169622 bernilai lebih besar dari 0,05 juga, sehingga disimpulkan bahwa data persamaan ketiga pada penelitian ini juga terdistribusi dengan normal. Uji multikolinearitas bisa dilihat pada tabel berikut. Seluruh hasil correlation matrix memiliki nilai di bawah 0,8, sehingga model penelitian 1, 2, dan 3 terbebas dari multikolinearitas. Lalu selanjutnya uji asumsi klasik. Untuk uji autokorelasi model penelitian yang pertama, nilai Durbin-Watson sebesar 2,042444 dengan jumlah observasi sebesar 111 terletak di antara 1,7374 DU dan 2,2626 untuk 4 minus DU-nya. Sehingga model regresi ini tidak mengalami autokorelasi. Lalu untuk model penelitian kedua, Durbin-Watson state-nya adalah 1,74686, di mana terletak di antara DU 1,7383 dan 4 minus DU yaitu 2,2617, sehingga model penelitian kedua juga terbebas dari autokorelasi. Model penelitian ketiga, Durbin-Watson state-nya di 1,885926, terletak di antara DU 1,7672 dan 4 minus DU 2,2328, sehingga model penelitian ketiga pun terbebas dari uji autokorelasi. Selanjutnya uji heteroskedastisitas, nilai probabilitas koefisien dari masing-masing variabel di tiap model penelitian lebih besar dari alfa 5% atau 0,05, sehingga seluruh persamaan pada penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Analisis regresi data panel. Di sini FAIC memiliki kesimpulan signifikan, yaitu berpengaruh positif terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2015 hingga 2020. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai tes statistiknya yang lebih besar dibandingkan dengan nilai T-table-nya, yaitu 1,65922. Nilai probabilitas sebesar 0,000 dan koefisien regresi senilai 0,006721, yang dapat diartikan bahwa adanya modal intelektual dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan stakeholder teori, di mana dengan adanya modal intelektual dapat meningkatkan keuntungan perbankan yang ada di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan research-based teori, di mana sumber daya yang dimiliki dapat memberikan nilai positif terhadap perusahaan.
Diharapkan perusahaan dapat memaksimalkan modal intelektual dalam menghadapi era disrupsi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Untuk leverage dan size, tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Lalu untuk penelitian kedua, FAIC memiliki pengaruh positif terhadap ROE, yang dapat diartikan bahwa modal intelektual dapat meningkatkan nilai keuntungan terhadap ekuitas suatu perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan stakeholder teori dan research-based teori yang memberikan dampak positif baik terhadap pemegang saham maupun perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan perbankan dapat memaksimalkan modal intelektual yang dimiliki, mulai dari sumber daya manusia, struktural capital, dan lainnya. Pada penelitian ini, leverage dan size juga tidak memiliki pengaruh terhadap ROE. Untuk model penelitian ketiga, FAIC tidak berpengaruh positif terhadap PBV, sehingga dapat diasumsikan bahwa besar ataupun kecilnya modal intelektual tidak memiliki pengaruh terhadap penilaian investor. Untuk leverage sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh terhadap PBV, yang berarti besar kecilnya hutang berpengaruh terhadap penilaian investor akan nilai buku emiten perbankan, sementara size tidak memiliki pengaruh terhadap PBV. Jadi kesimpulannya, FAIC berpengaruh positif terhadap ROA diterima untuk hipotesis pertama. Hipotesis kedua, FAIC berpengaruh terhadap ROE diterima. Hipotesis ketiga, FAIC berpengaruh positif terhadap PBV ditolak. Sementara leverage sebagai variabel kontrol ditolak untuk hipotesis pertama dan kedua, namun diterima untuk hipotesis ketiga. Size sebagai variabel kontrol ditolak untuk seluruh hipotesis. Kesimpulannya, FAIC berpengaruh positif terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2015-2020. Begitu juga dengan ROE. Dan FAIC tidak berpengaruh positif terhadap PBV. Keterbatasannya dan saran, satu, peneliti hanya menggunakan perbankan yang terdaftar di BEI 2015 hingga 2020, sehingga disarankan penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lain dengan cakupan periode yang lebih luas. Yang kedua, pengurangan modal intelektual hanya menggunakan proxy FAIC yang dikembangkan oleh Pulik. Disarankan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan proxy lainnya. Terakhir, penelitian ini hanya mengacu pada ROA, ROE, dan PBV sebagai dependen. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan proxy lain seperti BOPO atau CAR untuk sektor perbankan. Sekian dari saya, mohon masukan dari Bapak Ibu penguji. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Niti atas presentasi hasil skripsinya ya. Pak Smata, standby ya Pak Smata? Oke, mungkin saya dulu kali ya Pak Dikit ya. Iya Bu. Nah, halo, Assalamualaikum. Oh, ya, ada. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih saudara Munti ya. Iya Pak. Munti ya. Iya Munti Pak. Presentasinya ya. Ucapkan selamat juga kamu udah sampai ke sini. Terima kasih Pak. Jadi nanti kesempatan pertama saudarakan Bu Asri. Paling lama setengah jam Bu Asri ya. Halo, iya Pak. Sama Asri setengah jam juga ya. Oke, silakan sekarang 43, mungkin sekitar jam 5 kurang 7 menit ya. Oke, silakan Bu Asri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Saka atas waktunya dan terima kasih Munti. Jadi total tadi berapa Munti untuk sampelnya? Ditampilkan untuk yang total sampel yang tidak penelitian. Ini Bu. Oke. Ini ya, jadi di sini outliersnya kamu yang dimasukkan berapa? Oh, banyak juga yang Munti ya? Iya Bu. 6326 untuk outliersnya. Berarti bisa tunjukin datanya nggak Munti? Kamu tunjukkan data. Kamu tampilkan datanya ya, Excelnya ya. Iya, sebentar Bu.
Sebentar ya, Bu. Ya, oke, baik. Em, Gimana? Saya Masih nunggu Excel-nya, Bu. Oke, coba dijelaskan deh kendala apa yang kamu hadapi dalam penelitian ini. Eh, ini dalam menemukan nilai modal intelektualnya, Bu. Kenapa? Apa kesulitannya untuk menemukan modal intelektualnya? Karena nggak banyak perusahaan perbankan yang mencantumkan di laporan keuangannya, terutama untuk tahun-tahun lama kayak di 2015. Berarti ada yang tidak memenuhi data sampel. Iya, makanya ada 100 lebih yang tidak sesuai apa ini syarat untuk Tidak sampelnya, Bu. memenuhi data sampel kamu berarti ya. Iya. Nah, disinilah yang saya mau lihat sebenarnya yang tidak memenuhi data Hmm. sampel kamu itu dari variabel apa? Yang makanya tadi saya bilang tunjukkan datanya, nanti coba sambil kamu coba buka datanya. Itu pertanyaan yang pertama. Saya langsung aja ya diurutkan pertanyaan yang kedua terkait dengan hasil hipotesis. Jadi rumusan masalah dengan hasil hipotesis penelitian kamu. Coba dijelaskan apakah sudah terjawab semua untuk rumusan masalah dan hasil hipotesis penelitian kamu. Nah, hasil hipotesis ini kan harus disesuaikan dengan hasil hipotesis penelitian analisis data yang kamu peroleh ya. Kalau yang sebelumnya kan hanya jawaban sementara dari penelitian. Nah, sekarang kan berarti hasil hipotesis ini sudah menunjukkan hasil dari hipotesis analisis data yang telah kamu laksanakan ya. Oke, itu. Kemudian yang selanjutnya, novelty atau kebaruan dari penelitian kamu ini. Apa novelty atau kebaruan dari penelitian yang kamu laksanakan ini? Jadi apa bedanya dengan penelitian yang sebelumnya? Dan novelty kebaruan ini juga bisa jadi masukan untuk perusahaan yang kamu teliti ini ya. Oke, 3 itu dulu deh. Coba dijawab, disiapkan jawabannya ya. Silakan. Ya. Sebentar ya, Bu. Ini saya salah buka datanya. Nah, ini Bu untuk yang pertama. Di sini kan saya harus Udah terlalu tampilkan screen share-nya. belum ya. Sebentar, maaf Bu. Oke, screen data ya. Ya. Jadi di sini, di sini ada beberapa terkait dengan kayak market price, yang Iya, resable, betul. Amar, atau ya perusahaan-perusahaan ini ya. Iya, terus amortization. Terus Ini ada banyak. amortization-nya. Tapi udah bener nih kamu masukannya nih. Udah, Bu. Terus yang kamu masukkan ke outliers yang mana? Terus apa aja yang kamu masukkan ke outliers? Yang datanya berapa yang kamu jadikan outliers? Sebentar, Bu. Outliers. Di mana ya? Bentar ya, Bu. Oke. Ini untuk outliers. Ini Bu, seperti AGRS,
Ini saya keluarin karena pas di uji normalitas itu dia menyimpang. Jadi nggak ada ya, nggak GRS ini datanya nggak label ya. Iya. Banyak label ya nanti ya di sini ya. Terus Oke. Arto juga, sorry Bu, yang ini, maaf. Yang ini data outliers-nya sudah saya pisahkan. Oh ini yang kamu ini yang masukkan ya. Oke baik. Iya. Jadi saat uji normalitas mereka itu keluar dari garisnya gitu Bu. Iya Nah, dia saat ada saya syarat ya demikian ya. iya betul Bu. Garis. Oke baik. Untuk yang pertama, lalu kemudian ini untuk yang keduanya. Oke baik. Ya, ini AGRS juga masih menjadi outliers. Tapi nggak salah masukkan ya. Saya khawatirnya di sini kamu salah masukkan datanya ya untuk datanya ini. Perlu di cross check kembali ya. Baik Bu. Lalu ini untuk yang PBV-nya. Kalau yang ketiga lebih sedikit dibandingkan yang lain. Oke, baik. Lalu untuk hasil hipotesis penelitian, ini di kesimpulan saya, FIC berpengaruh positif terhadap ROA karena nilai T statistik yang lebih besar dibandingkan nilai T table-nya, Bu. Yaitu T statistiknya kan di sini 13,50957. Sementara T statistik T table-nya itu 1,65922. Itu ada di sini perhitungannya. Oke. Ya. Sebentar. Ya. Nah, mana? F itu T. Mana ya? Bentar ya, Bu. Ini, Bu. T table-nya 1,65922. Oh, oke. Lalu untuk data panel yang kedua, FAIC berpengaruh positif terhadap ROE karena nilai T statistik lebih besar dibandingkan nilai T table, yaitu 7,095670 lebih besar dari 1,66055. Itu ada di sini. Ini, Bu. Iya. Untuk PBV, hipotesisnya ditolak karena nilai ini T-table-nya lebih besar dibandingkan T-Youtube-nya. Oke. Gitu, Bu. Oke, baik. Nanti coba saya cek lagi dia mungkin ya kamu tetap Pertanyaan yang ketiga, kalau kebaruan dari penelitian sekarang, saya ini kan replikasi ya Bu, dari penelitian yang sebelumnya. Yang membedakannya itu hanya dari data sampelnya aja. Kalau yang sebelumnya data itu sampelnya apanya? Tahunnya Bu. Kalau variabelnya bagaimana? Sama semua? Variabelnya masih sama. Oh, jadi variabel semua sama yang sebelumnya, cuma tahunnya aja yang beda. Iya. Oke, silakan dijelaskan novelty pembaruannya. Kalau yang saya untuk variabelnya sama mengikuti ROA dan ROE ditambah PBV.
Terus tahunnya yang berbeda, kalau yang sebelumnya 2012 hingga 2017, kalau saya di 2015 hingga 2020. Itu aja, Bu. Novelty kebaruannya apa dong berarti yang bisa kamu ini kan? Jadi kayak masukannya juga untuk si perusahaan ini. Oh ternyata di sini bisa dilihat nih banyak yang not available datanya. Kenapa? Disebabkan apa nih not available? Terus kemudian apa yang harus mereka perusahaan itu perbaiki dari segi kualitasnya. Di sini kan kamu terkait dengan intelektual juga ya gitu kan. Jadi di sini terkait dengan intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jadi apa nih yang harus diperbaiki terkait dengan modal intelektual sama kinerja keuangan di bank yang ada ini gitu yang masuk dalam kriteria sampel penelitian kamu. Kalau pembaruannya dari tahunnya ya Bu, tahun saya lebih baru dibandingkan penelitian sebelumnya. Yang saya yakin untuk penelitian sebelumnya itu lebih banyak yang nggak bisa ditampilkan. Karena kalau saya lihat rata-rata di Apa tahun yang nggak 2000 bisa ditampilkan apanya? si nilai amortisasinya, Bu. Di sini kan pakai Amortisasi. nilai Mm-mm. kan memakai nilai amortisasi. Maksud saya sampel yang tidak sesuai dengan syarat penelitian dari penelitian yang sebelumnya pasti lebih banyak dibandingkan yang sekarang sih Bu menurut saya. Karena rata-rata di tahun 2015, 2016 aja masih banyak perusahaan yang tidak menampilkan nilai amortisasi ini untuk mencari nilai CFA, sorry, untuk mencari nilai FAIC-nya, Bu. Coba implikasi manajerial kamu, mana implikasi manajerial kamu? Implikasi manajerialnya, saya pengen kamu jelaskan implikasi manajerialnya. Oh, kamu nggak tahu tadi di PPT ya untuk implikasi manajerial kamu? Enggak, Bu. Saya cuma ucapin aja tadi. Oke, coba implikasi manajerialnya kamu jelaskan coba dengan Ya. bahasa kamu dan berdasarkan hasil analisis dan juga terkait dengan penelitian yang sebelumnya. Di sini untuk implikasi manajerialnya, persoalan pertama bertujuan menganalisis pengaruh FAIC terhadap ROA. FAIC memiliki pengaruh terhadap ROA dengan arah koefisien positif, sehingga diharapkan perusahaan dapat memaksimalkan modal intelektual dalam menghadapi era disrupsi, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Lalu yang kedua, persamaan kedua menunjukkan FAIC memiliki pengaruh terhadap ROE dengan arah koefisien positif yang dapat diartikan bahwa adanya modal intelektual dapat meningkatkan nilai keuntungan terhadap ekuitas perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan perbankan dapat memaksimalkan modal intelektual yang dimiliki, mulai dari sumber daya manusia, struktural, dan lainnya. Yang ketiga, FAIC tidak memiliki pengaruh terhadap PBV, namun diharapkan perusahaan dapat memaksimalkan modal intelektual untuk memberikan tambahan terhadap nilai buku emiten perusahaan di mata investor. Itu, Bu. Oke, ini belum dikaitkan ya dengan penelitian yang sebelumnya. Berarti maksud saya di sini adalah di mana implikasi manajerial ini kamu bisa jelaskan juga berdasarkan hasil analisis dan hipotesis yang kamu peroleh, Munti. Terus untuk novelty kebaruannya, di sini kamu bisa memberikan masukan kepada pihak bank. Apa sih yang perlu diperbaiki dari modal intelektual sama kinerja perusahaan, ya kinerja perusahaan tersebut ya, gitu seperti itu. Gimana? Ya di sini si
Yang disebut perbank modal intelektual itu apa sih? Coba dijelaskan dulu deh. Modal intelektual itu apa? sumber daya manusia itu termasuk intellectual capital, Bu. Terus hak paten, Apa lagi? Kemudian, eh kalau misalkan di Bank BCA berarti sekarang kan banyak yang dari tadinya teller itu berubah menjadi mesin, itu juga salah satu bentuk dari intellectual capital untuk si sistemnya. Terus tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu perbankan itu merupakan salah satu contoh em, modal intelektual, Bu. nah itu kan udah tahu kamu dikaitkan. Nah berarti apa nih yang harus diperbaiki nih dari hasil analisis pengujian data kamu yang harus diperbaiki dari segi model intelektual sama kinerja perusahaannya apa nih? Itu yang bisa jadikan novelty atau kebaruan dari penelitian kamu. Jadi bukan cuma sekedar, oh ini tahunnya beda, yang sebelumnya amortisasinya nggak ada, yang sekarang udah ada gitu. Tapi apa nih yang bisa kamu kontribusikan dan kamu bisa berikan dari hasil penelitian yang kamu laksanakan ini? Eh, Berarti tingkat keefektivitas saat nasabah eh, terhadap perbankan ya, Bu. Misalkan dulu harus ke bank untuk eh, transfer, sekarang udah ada mobile banking seperti itu ya, Bu. Ya itu mah orang udah tahu kali kalau yang itu. Yang lainnya, yang berdasarkan dengan hasil analisis kamu, mungkin oh harus diperbaiki, ditingkatkan dari segi apa, seperti itu. Harus ditingkatkan dari nilai sumber daya manusianya sih, Bu. Di sini nilai pengeluaran untuk sumber daya manusia kan masih kecil, jadi bisa ditambah dengan eh, pelatihan-pelatihan si sumber daya manusianya. Sumber daya manusia aja, nggak ada yang lain lagi. Eh, Hak paten, terus penggunaan teknologi, Bu. Ini saya tanya coba, kamu baca ulang lagi gak skripsi kamu dari awal sampai akhir? Seharusnya kalau kamu Baik, baca lagi, kamu pasti bisa jawab pertanyaan saya sih, Munti. baca, Bu. Gimana? Oke, baik, Pak Sparta itu dulu dari saya. Nanti mungkin kalau ada penambahan akan saya tambahkan. Saya serahkan, silakan ke Pak Sparta. Coba dipelajari lagi Munti ya, Iya, Bu Asri. dikuasai lagi untuk skripsinya. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Asri atas kesempatannya. Ya apa sudah memberikan pertanyaan ya dan komentar deskripsinya si Munti ini. Eh, saya nggak lama, paling lama setengah jam itu lama ya. Belum maghrib juga. Kamu coba kamu ada tiga persoalan penelitian ya lu pakai. Iya, Pak. Arti tiga persoalan penelitian itu yang bedakan apa itu? Independennya, Pak. Independen ya. Nanti Iya, independennya apa? ROA, Wah, terus lalu ROE, sama PBV. nah, judul kamu apa? Judul penelitian apa? Judul Pengaruh modal pengaruh pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan. kerja keuangan. Eh, Kinerja keuangan kalau PBB itu apa tuh? Kinerja keuangan. Eh, Kalau saya baca dari beberapa apa namanya, Bu, Pak, jurnal, ada yang bilang kinerja perusahaan, ada yang bilang kinerja keuangan berbasis pasar. Yang tepat di mana? Saya mengikuti yang kinerja keuangan berbasis pasar, Pak. Berarti kan Mengikuti. berarti apa beda beda topik kan itu. Satu market performance, satu fundamental performance kan, ya kan? Beda Iya, topik. Pak. Sekarang kalau yang pertama kinerja perusahaan ada dua tuh, ROA, ROE. Kenapa Iya. kamu bikin dua persamaan penelitian dua itu? Karena untuk mengetahui nilai kembali dari aset dan ekuitasnya, Pak.
Tahu dari mana kamu tuh nilai kembali hasil? Nilai kembali hasil itu maksudnya apa? Dari ini Pak, Dan nilai kembali hasil operasionalisasinya. itu apa tuh? Apa tuh? Baru sekali ini saya dengar istilahnya. Nilai kembali hasil. Kenapa Pak? Nilai kembali hasil itu apa tuh maksudnya? Nilai kembali hasil ke kamu. Kamu mau tahu nilai kembali aset? Apa tuh? Sebentar Pak. Tadi kamu kasih apa tuh nilai kembali hasil perusahaan itu? Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba Pak dari aktiva yang dimiliki. Bukan nilai aset, ini nilai aset katanya. Iya Pak. Yang mana benar tuh? Kalau ROA apa tuh artinya? ROA itu bedanya apa? Apa beda? Kalau ROE mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari nilai investasinya Pak, dari total equity-nya. Investasi siapa? Investasi perusahaannya Pak, pemegang saham. Pemegang saham itu perusahaan itu beda loh. Yang mana tuh? Perusahaan itu pemegang saham. Pemegang saham Pak. Oh, beda. Investasi perusahaan bukan pemegang lain, ya. Ya, Pak. Kalau ROA? Kalau ROA dari aset Pak, mengetahui kemampuan si perusahaan dalam memperoleh laba dari aset yang dimiliki Pak. Kalau ROE dari nilai equity-nya Pak. Ya kenapa ROA itu apa itu? Return kepada siapa itu? Kan return on asset, returnnya kepada kemampuan perusahaan mendapatkan return untuk siapa? Untuk perusahaannya Pak. Untuk perusahaan, iya masa return itu masa untuk perusahaan? Untuk pemegang saham. Siapa lagi? Pemilik modal. Kan sama kayak ROE dong ROA itu. ROE kan untuk pemegang saham juga tuh. Iya, cuman nilai pembaginya beda Pak. Pembagi apa? Kalau yang si ROA, justru karena beda itu nggak sama, ketika kamu sama kan? Iya Pak. Sama tuh pemegang saham itu pemegang saham juga. Apa tuh bedanya tuh? Kamu tuh aset apa neraca. Iya. Itu yang investasi di mana? Sudah emang tuh bagian investasi di mana di neraca itu sudah? Di kiri Pak. Kiri itu apa? Kredit. Kamu tuh isi neraca itu apa itu? Kenapa Pak? Isi neraca itu apa isinya? Ada modal, ada cash, modal di kredit, cash di debit, terus neraca itu kalau bicara neraca nggak ada masalah debit kredit. Pernah lihat laporan neraca nggak? Oh iya pernah Pak. Lihat laporan neraca atau laporan posisi keuangan? Lihat Pak. Lihat. Nah, sebelah kiri itu apa aja tuh? Itu setelah kamu contoh untuk industri apa nih? Tahu saya contoh untuk perusahaan apa nih? Sebentar, perbankan Pak. Perbankan apa aja contoh di sebelah kiri itu apa isinya? Sambil saya share ya Pak. Jadi ada modal Pak. Si kiri itu udah modal, mah. Kamu pengantar akuntansi dapat berapa sih? P1, Kenapa Pak? P1, P2 dapat berapa? Saya lupa Pak nilainya. A kalau nggak salah. Intermediate dapat berapa? Dapat A juga. Iya, ada yang B kalau nggak salah Pak. Oh, ada B. Tapi nilai setinggi itu kok neraca nggak tahu isinya? Salah siapa tuh? Salah saya Pak. Nilai setinggi itu kok nggak tahu? Itu kalau ditanya sama orang luar ya, kamu nanti kan jadi sarjana akuntansi itu. Iya Pak. Ditanya dari pemahaman saudara tentang ROE itu, kamu kan bikin 2 model, itu apa dibedakan? Nah, kamu bisa jelaskan tuh, itu apa, melihat apa, kinerja katamu kan? Nah kinerja juga lagi kinerja berdasarkan pasar itu beda lagi tuh.
ya kan? Yang mana tuh? Ya, kamu gimana analisismu? Kalau persamaan satu, intelektual kapital pengaruh terhadap ROA nggak? Pengaruh, Pak. ROE? Pengaruh. Nah, coba kamu jelaskan analisis yang dua-dua itu. Gimana kamu ceritakan? Di sini Jangan lihat kamu dari kalimat sendiri kamu aja, kamu sendiri aja. ya, Apa Pak. tuh? Coba kamu apa bisa kamu jelaskan sih? Kalau dengar sesama signifikan kan duanya, satu signifikan ROA, satu signifikan ROE. Apa artinya itu? ROE memiliki pengaruh terhadap FAIC sehingga setiap satu satuan Ada apa? Kenapa dia berubah? Apa artinya gitu? Bukan itu gitu. karena berdasarkan di tabelnya, Pak, nilai tes statistiknya lebih besar dibandingkan. Ya, saya udah tahu itu. Tapi analisisnya maknanya apa itu? Ya, Bang Doyo. Apa intelektual kapital itu pengaruhi signifikan positif ROA, ROE? Artinya apa tuh? Bukan kamu ceritakan bahwasanya dia signifikan probabilitas sekian, terus kalau naik satu, dia juga satu ya, bukan gitu maksudnya. Tapi kamu maknanya itu apa itu maknanya hasilnya? Karena setiap nilai investasi yang diberikan oleh pemegang saham terhadap perusahaan digunakan untuk kemajuan penambahan nilai FAIC seperti pengembangan sumber daya manusianya akan meningkatkan nilai FAIC-nya, Pak. Jadi si ROE-nya naik, si FAIC-nya juga naik, Pak. Ini ROA-nya sebagai independen atau sebagai dependen tuh? ROA-nya? ROA dependen, Pak. Maaf. Dependen. Kok dia mempengaruhi PIC? Sorry, Pak. Urusan dia mempengaruhi PIC apa? Iya, maaf, Pak. Kebalik, Pak. Mana tuh? Satu gampang aja. Di mana tuh bukti? Kalau bolak-balik gue cerita. Padahal kamu ngerjakan, kamu yang ngerjain siapa sih sini? Saya, Pak. ROA mempengaruhi PIC. Ya? Iya, Pak. Mana ceritanya? Apa artinya? Itu apa kamu kamu bikin 3? Apa ingin kamu lihat? Hah? Apa yang ingin kamu lihat di hasil penelitianmu nanti apa? Ada dependennya ROA, dependennya ROE, ada dependennya PBV yang pendekatan pasar tuh, yang dua pendekatan fundamental. Apa yang bisa kamu lihat? Pengaruhnya terhadap kinerja keuangannya, Pak. Ya apa yang kamu lihat? Kinerja kan sama kinerja, kenapa nggak satu aja sama kinerja duanya kan? ROA kinerja, ROE kinerja juga. Jadi kamu PP kinerja juga, kenapa satu, kenapa mesti 3? Ini contoh. Saya pengen meneliti tentang manusia. Tapi manusia saya bagi, ada manusia di Singapura, ada manusia di Malaysia, ada manusia di Thailand. Ya, kenapa Bapak manusia bagi 3 kan sama manusia? Oh enggak beda. Manusia Singapura itu saya lihat karakteristik beda sama Filipina. Kalau mempengaruhi terhadap manusia di Singapura, di Filipina enggak, berarti ada sesuatu nih. Nah, kan itu saya dapat. Berarti manusia Filipina itu Singapura itu lebih pintar pada manusia di Filipina karena dia bisa tidak terpengaruh dengan kondisi ini. Kalau Filipina terpengaruh, itu saya untuk apa seperti itu? Ya pengen melihat semua memberikan saran kepada calon investor investasi di Malaysia atau Singapura atau di mana, Thailand. Ada tegas yang ngomong semua ingin aku dapat ini 3 itu. Dapat hasil nih. PBB enggak signifikan enggak? Enggak, Pak. Enggak, itu apa tuh? Apa arti 3 itu? PP enggak, goyah. Apa yang ingin kamu cari sebenarnya? Apa yang ingin kamu dapatkan? Apa yang kamu dapat manfaat di situ? Untuk apa gitu? Itu saya tanya itu. Dalam rangka apa? Ya. Untuk siapa? Kenapa nggak satu aja harus 3?
Itu pertanyaan. Kenapa nggak satu persamaan penelitian saja? Mesti S3. Nah, itu udah pertanyaan itu. Kalau saya dari awal, misalnya saya dari awal bikin 3 persamaan penelitian, saya tahu maksud kenapa 3. Karena saya gini-gini Pak, seperti saya pegang ini gini-gini. Apapun tanya orang pasti saya jawab tuh. Orang ngerti, sebenarnya ngerti. Ada soal uji saya tahu itu. Yang uji pun saya tahu, ini uji nih. Ini betul nggak tahu, saya kasih jawab itu. Nanti saya tanya bukti itu apa gitu. Ya, kenapa nggak sekalian aku bikin aja nih profit margin? Kau belajar kan kinerja keuangan itu profit margin. Ya, profit margin. Kenapa nggak sekalian bikin itu aja? Ya. Atau yang PWP itu kenapa kasih lihat dari sahamnya sekalian dari saham juga sama tuh. Dari saham PWP itu bisa dari saham bisa PWP, ya bisa kan hasil itu berapa hasil itu saja itu. Udah kenapa nggak kalian itu dengan ini ini satu lagi yang ini kinerja pasar juga ada di laporan keuangan. Satu wajib menyajikan laporan di laporan keuangannya. Ya, rasio itu apa? Itu perusahaan wajib menyajikan rasio disebut di laporan rugi. Itu apa namanya itu? Rasio apa namanya? Wajib disajikan di laba rugi. Rasio apa namanya? Bentar Pak, saya lupa. Bentar Pak. Apa itu rasionya? Earning per share kan? Earning per share EPS. Oh iya, IPS. EPS itu bikin independen satu lagi EPS, ya. Udah return saham, kenapa nggak itu? EPS juga sama, earning per share. Ya. Iya Pak. Kayak gitu sekalian ya. Kerja persamaan pasar juga itu. Persen. Malah data penting bagi investor mah. Ya, PBB juga penting, PBB, earning per share, ya. Juga penting ya. Iya. Kenapa hasil itu? Kenapa beli itu? Ya. Jadi banyak pesama beli itu juga menjebak sudah. Asal-asal banyaknya itu apa gitu. Baik Pak. Ya. Kalau ROA untuk melihat efisiensi operasionalnya Pak. Nggak ada buah. Kalau bersih personal itu hasil kamu itu apa? Intelektual kapital yang pengaruh positif tuh. Apa analisis kamu tadi? Coba. Berpengaruh terhadap ROA Pak. Ya, hasil analisismu apa terhadap itu? Atau kamu apa analisismu apa itu? Apa artinya? Kenaikan FAIC akan mempengaruhi ROA-nya Pak. Iya, kau udah tahu saya itu pengaruh. Udah tahu itu. Kenapa? Apa artinya itu? Ada nggak kamu bahas tentang efisiensi itu kan nggak ada. Tentang efisiensi. Kata kamu orang melihat efisiensi mana ada? Nggak ada hubungan efisiensi kamu lihat. Jadi kamu katakan itu kapital makin tinggi, efisiensi makin tinggi juga. Kan nggak ada gitu. Jadi bukan ada efisiensi itu Mukti. Karena presentasi kamu itu tadi nggak dengar analisis yang kamu kasih itu cuman angka-angka statistik aja. Jadi pengaruh sekian itu analisisnya kalau ini kenapa positif karena kalau dia naik dia ikut naik itu aja, itu bukan analisis, itu prestasi hasil tuh ya itu. Gimana Munti? Jawab lah. ROA biasanya buat dibandingin dengan sesama industrinya sih Pak. Loh, terus kalau mau dibandingin, kalau hasilmu positif artinya apa? Kalau memang tujuan itu membandingkan ROA, hasil penelitianmu tujuan untuk membandingkan ROA. Nah sekarang hasilnya positif. Intelektual kapital positif ROA itu artinya apa? Artinya apa? Kalau mau membandingkan, artinya makin banyak perbandingan itu. Gitu. Maksudnya apa itu? Nggak jelas juga tuh. Apa dibandingkan? Kamu rata-rata, aku bandingin apa tuh? Udah semua industri kamu gabung, katanya satu. Rata-rata tuh. Sebelum rata-rata, bandingin apa lagi? Nggak ada unsur membandingin di kamu tuh nggak ada. Apa yang membandingkan ROA sama ROE? Itu nggak bisa dibandingin tuh.
perspektif ini sama, itu perspektif semua total investor. Yang ROE untuk satu investor aja, itu pemegang saham. Sejak begitu. Gimana tuh, Bang Muti? Kamu industrinya apa? Perbankan. Perbankan ya, Muti? Iya, Pak. Perbankan. Iya. Kamu nggak ada itunya, nggak ada perbankannya, nggak ada silet itu. Kenapa, Pak? Ya perbankan begitu, nggak nyentuh perbankan, kamu sudahlah analisisnya nggak nyentuh perbankan lagi itu. Katanya kenapanya nggak jelas ya. Kenapa? Nggak ada hubungan dengan perbankan, penjelasan kamu nggak ada hubungan perbankan, nggak jelas juga. Gimana tuh? Jelaskan tuh, kenapa tuh? Ya berarti kamu cari jawabannya setelah ujian ini nih. Iya, Pak. Jadi saya bertanya bukan beri masukan, nggak ada masukan saya berikan, saya bertanya aja. Saya bingung juga ini, ya. Ya Munti ya. Baik, Pak. Kamu bisa bertanya, kalau kamu jawabnya bagus kan biasa saya beri masukan tuh. Nah ini saya tanya kamu nggak tahu gimana saya beri masukan ini, menyambung juga. Masukan itu percuma aja, sama saya kayak anak SD. Sebelum saya beri masukan, saya tanya dulu, Dek, kenal nggak dengan ROA? Apaan tuh Om? Dan apalagi secara ROA anak kecil tuh, dia nggak tahu, ROA aja nggak tahu, ngapain lagi sih? Ngerti nggak? Ya? Ngerti, Pak. Saya mau beri masukan tentang mobil listrik nih, saya tanya anak SMP, lo tau nggak mobil listrik? Apaan tuh Om? Nggak pernah lihat, ngapain lagi saya beri masukan mobil listrik? Nggak nyambung tuh ceritanya, nggak nyambung. Nah, sekarang juga sama. Tapi kamu kuasai nggak? Kalau kuasai ada yang salah, persepsi kamu mungkin saya luruskan. Kamu kan udah bagus tuh. Tapi enggak, setelah ini enggak ada. Mana nih? Bingung saya guys. Ya, bingung saya. Ya. Jadi pemahaman kamu apa? Yang menurut kamu itu apa itu? Apa jawabnya menurut kamu apa? Apa sih pemahaman kamu dengan 3 hasil itu, apa yang bisa kamu pahami tentang itu? Coba saya dengar dari kamu apa bisa kamu pahami dengan 3 hasil itu? Coba mau jelaskan saya pengen tahu nih bagaimana penguasaan kamu itu. Coba si Munti jelaskan. Setiap kenaikan FAIC akan meningkatkan nilai laba dari aktivitas dari aset yang dimiliki, Pak. Yang kedua, si FAIC akan setiap FAIC meningkat, si kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari investasi yang diberikan pemegang saham juga meningkat, Pak. Sementara kalau FAIC nggak memiliki pengaruh terhadap nilai pasar perusahaannya. Ya itu kenapanya belum tahu itu 1 tambah 1 2 Pak, 2 tambah 2 4 Pak, 3 tambah 3 6 Pak. Iya benar sih. Apa arti angka 4 atau 2 1 itu maksud saya itu. Karena nilai net profit bagian dari FAIC-nya, Pak. Ya apa tuh? Dari yang mana kamu jelasin nih? Yang ROA yang persamaan 1 2 3 yang mana nih? 1 dan 2, Pak. 1 dan 2 itu perspektif beda itu. Perspektif satu perspektif dari pemegang saham, sini ROA itu dari perspektif dari semua investor yang ada di perusahaan itu, penyerang dana. Perspektif penyerang dana, satu perspektif dari ROE dari pemegang saham, total aset tuh. Satu perspektif dari seluruh penyerang dana itu ROA. ROE itu dari perspektif pemegang saham, investasi ini menguntungkan apa enggak. Kalau ROA semua perspektif dari penyerang dana, menguntungkan apa enggak di perusahaan itu. Jadi kemampuan perusahaan memberikan return kepada semua penyerang dana itu ROA. Kemampuan return perusahaan memberikan kepada pemegang saham itu ROE. Terus tanya sudah, kalau ROE-nya lebih tinggi pada ROE, kalau ROA lebih tinggi pada ROE artinya apa itu?
Berarti itu. Laba yang dimiliki penunjang dana lebih tinggi dibandingkan yang diberikan kepada si pemegang sahamnya, Pak. Laba yang diberikan terhadap pemilik penunjang dana lebih besar dibandingkan pemegang saham. Ya, bagi yang penyelenggara dana ada 3, salah satunya ekuitas. Itu penyelenggara dana itu dari kreditor, di perbankan, kreditor, dari pemegang saham. Pemegang saham itu kan penyelenggara dana juga artinya. Iya, Pak. Dan itu baru kelasnya sama tuh. Sondi kalau siapa sondi nggak apa-apa ya. Udah cukup itu aja. Soal itu udah setengah jam. Ya. Jam berapa nih? Jam 5.11, belum setengah jam sih, belum 16 menit. Pak Didi, silakan Pak Didi. Tidak ada Pak, udah cukup Pak. Silakan Pak. Ya. Oke, silakan Mbak Muti keluar dulu ya dari Zoom ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Gimana? Saya kecewa sih Pak sama diri sendiri. Apa? Iya, saya kecewa sama diri sendiri. Kecewa gimana Munti? Soalnya belum maksimal. Apa? Soalnya belum maksimal Pak. Iya. Tapi itu wajar, kamu bekerja ya, bekerja. Kamu udah punya anak juga kan? Ada anak. Adik saya Pak. Oh, adik kamu ya, oh adiknya. Iya. Nah, itu wajar lah sebagai orang bekerja. Karena kalau kita bekerja itu sulit kalau kita maksimal kuliah ya. S1, kalau S2 bisa tuh, karena S2 itu kan nggak banyak mata kuliahnya ya. Dan juga lebih mengerucut. Kan. Tapi kalau S1 itu saya bekerja dengan mata kuliah yang sangat banyak, hampir 55 mata kuliah selama 4 tahun ya. Itu bukan kerja gampang gitu, gampang. Nah, dia dulu belum bekerja, mati-matinya sebelajar itu sesuai ilmunya. Tapi sudah bekerja, itu wajar lah ya. Wajar, dan justru nggak wajar tuh lah anak ekstensi, anak sore itu dapat DA 3,4, 4 PK 4 ditanya nggak tahu apa-apa, itu luar biasa itu. Masih mending kamu kan, kamu ngakui kesalahannya, lebih nggak bisa, sehingga kamu itu belajar lagi ya. Memang belajar bekerja itu berat ya. Jadi kalau di S1 itu ya, S1 lah itu masa-masa belajar fundamental teori, konsep teori. Maka guna itu sebaik-baiknya. Maka S1 lulusan SMA nggak bekerja kan luar biasa kemasan. Kalau dia sadar ya. Karena sama kelas pagi saya bilang ke kelas pagi, kamu kalau malas-malas itu malu sama anak kelas sore itu. Maksudnya bekerja. Kalau boleh milih kelas sore itu mungkin dia kuliah aja dulu. Tapi karena sesuatu maka dia bekerja kelas sore. Malu banget ya. Jadi maka kelas pagi itu kadang rata-rata memang lebih baik pada kelas sore dari skripsinya. Tapi nggak ada masalah tuh, jangan kerja itu memang seperti itu, nggak wajar itu wajar. Karena sore itu luar biasa perjuangannya kan. Justru kalau sore itu nggak bekerja mungkin lebih tinggi nilainya ya. Itu wajar lah ya. Yang penting kamu menyadari itu dan ya saya suatu kerja di bank pemerintah tahun 91, waktu saya jadi dosen pun tahun 1987 ya, itu mahasiswa itu ada bekerja juga. Wah, itu setengah mati, banyak gagal itu, gagal. Kalau di negeri kan susah, kalau pagi bekerja susah, gagal, berantakan kuliahnya ya. Nah di tiga masih mending kan, waktunya agak singkat ya, 3 selesai. Tapi satu pagi kalau bekerja habis tuh, nggak bisa lagi. Nah ini kalau kamu kuliah sore itu karena jadi kita bisa, saya menguji basic ilmu kamu lah, nggak bisa ya. Terus makna dari penelitian kamu itu mendapat, kamu penelitian bisa ya. Sama orang nyanyi bisa, cuman nggak ada rohnya gitu ya, nggak ada rohnya ya. Bisa meneliti sih, cuman hanya sampai dia pengaruh nggak pengaruh, artinya apa, kenapa 3 penelitian kamu pakai, itu kan nggak bisa jawab ya. Kau bingung. Makanya kenapa kalau kamu pakai 1 penelitian mungkin lebih menguasai itu ya. Kenapa pakai 3? Kenapa mesti 3 ya? Kenapa nggak 1 aja, ya. Karena di seminar proposal kasih tahu tuh, kenapa pakai 3? 1 udah cukup ya. Bukan berarti 3 lebih hebat dari 1, enggak, justru 1 itu lebih hebat dari 3, karena 1 kamu menguasai kan, membaca betul ya, nggak bercabang pikirannya. Kalau apa, karena saya fokus ke aja ya.
Maka saya heran kok ketiga, terus 3 itu. Kata benar, kamu bingung, orang bingung kamu itu. Ya, makanya berembet kepada hal yang basic saya tanya. Oh ternyata basic juga nggak itu. Baca juga nggak bisa. Baca juga modal di sisi kiri, di aset. Modal itu sisi kanan lah. Iya kanan Pak, kebalik. Makanya itu nggak bisa. Masa, aduh, saya udah diskusi sama bimbing kamu Pak Didik ya, yang masa asli. Itu persoalan sama. Jadi saya sama Pak Didik sama Pak Asli sama. Jadi kamu itu bisa luluskan ya. Tapi nggak dapat A ya, dapat B plus ya. Bisa luluskan dapat B plus. B plus itu kan nilai 3,5 aja, 3,5 kan. Bobot 3,55. Kalau A nggak bisa nanti, aduh. Ini pertanyaan jawaban IBS itu, kamu kan ada 52 mata kuliah. Satunya skripsi kan, skripsi. Nah, ini bukan kamu sih. Sekarang itu bukan IPK, bukan nilai, tapi kemampuan kamu. Kabar ilmu tadi itu kemampuan rezekinya baik ya. Itu harus santun ke orang tua, santun ke guru ya. Tanya ke orang tua, guru juga penting. Kalau guru nggak santun, rezekinya jauh dari dia, jauh. Terus ya, kamu udah jadi alumni sekarang. Alumni itu tentu saja menyandang beban yang berat ya. Kenapa? Karena perilaku kamu di luar itu akan mengganggu nama baik Indonesia Baking School. Jadi kalau kamu berbuat tidak baik itu jangan sebut nama Indonesia Baking School. Tanya alumni mana? Diam aja lah ya. Kalau kamu tertangkap berbuat korupsi, alumni mana nih? Diam aja. Jangan tahu Indonesia Baking School. Tapi kalau udah nggak direktur langsung kasih tahu orang, saya ada Indonesia Baking School. Amin. Nah, itu baru jadi orang baik. Jangan pada saat kamu jadi direktur nggak sebutkan nama Indonesia Baking School, begitu terlibat korupsi, udah jangan nama IBS disebutkan. Itu nggak pantas. Waktu semasa jadi direktur masih jaya. Anak-anak IBS minta sumbangan itu nggak dikasih dan nggak mengakui Indonesia Baking malu jadi IBS, ya begitu ketangkap mengaku sebagai alumni IBS, nggak pantas ya, nggak pantas pasti kita pun kesal tuh. Selama ini nggak pernah kita dengar dia mengatakan alumni IBS, begitu ketangkap kamu alumni IBS gitu. Itu nggak benar ya. Itu aja saya. Mudah kamu ke depan sukses ya. Amin, makasih Pak. Sudah karir lancar ya. Udah berjodoh udah belum ya? Belum Pak. Mudah jodohmu lancar. Amin. Lancar ya. Kemudian ke orang tua hormat, ke yang senior hormat, sampaikan. Mudah kamu selamat sampai tujuan nanti. Nanti itu kepada Pak Didik, silakan Pak Didik atau Bu Asri dulu, Bu Asri dulu. Boleh saya dulu ya. Ya. Sekali lagi selamat untuk Munti atas pencapaian sore hari ini ya sidangnya gitu kan. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Alhamdulillah kalau kerjaan udah ada ya, udah dapat kerja gitu kan. Mudahan dengan nanti diperolehnya ijazah S1 dapat meningkatkan kualitas dan juga posisi kamu di tempat kerja gitu ya. Kemudian semoga ilmu yang kita berikan selama di bangku perkuliahan ini bermanfaat untuk kamu ke depannya. Jaga nama baik IBS, ajak teman-teman yang lain bergabung di IBS ya. Dan kesan-kesan kamu ya nanti ya, pengen tahu gimana sih selama di IBS gitu kan. Semoga dengan kamu memperoleh ilmu di IBS ini, kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian juga dapat membanggakan nama IBS ke depannya ya. Salam juga untuk kedua orang tua kamu yang mengizinkan kamu ya untuk memilih melanjutkan kuliah di IBS, dan juga dengan keberhasilan kamu saat ini pastinya mereka senang ya melihat anaknya bisa menyelesaikan strata 1-nya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Salam sukses selalu. Dan tetap keep silaturahim ya sama kita semua dosen-dosen IBS ya Pak Sparta ya. Iya. Ya, ada Instagram, Facebook ya. Jadi tetap keep silaturahim juga ya. Oke. Kamu Instagrammu ada Instagram saya nggak? Ada? Belum Pak, saya baru subscribe YouTube-nya Bapak doang. Itu apa? Sparta _Tata ya. Sebentar Pak. Ya, boleh di-add, Bisa di-add ya. Sparta ini saya ya. Boleh Bu. Pasti juga ya. Jadi mudah-mudahan tisu dekat kamu ada tisu gak? Aduh, nangis ya. Sparta apa Pak? Maaf. _Tata. TATAK.
Tata itu nama panggilan saya sebenarnya, yang di UBS nggak tahu. Panggilan kesayangan ya Pak Tata. Panggilan teman-teman kuliah, teman SD, Oh, SMP, teman-teman SMA di kuliah. rumah, Oke. teman panggil di rumah. Gitu. Kalau di kerjaan Kalau nggak tahu. Bu Asri, Pekerjaan itu kita tahu Sparta aja. Iya. Iya Pak ya. Kalau saya Apa Instagramnya Asri_ANR. Asri_ANR. ANR. ANR itu Singkatan nama saya. Oh, Asri Nurahmi. Nurahmi. ANR. Iya Pak, Asri Nurahmi ANR, jadi saya singkat. Ini kamu lagi di jalan lagi, Mbak Asri. Lagi di jalan lagi. Iya Pak, Ya, tadi ada sibuk banget. keperluan urgent Pak. Oh iya. Ya Pak Didi, silakan Pak Didi. Ya silakan. Unti, Ya Pak, tadi temen kamu siapa yang Yoshinoya tuh? Ingrid Pak. Nah, si Ingrid, terus kamu kan keluar tuh. Yang Iya. Yoshinoya masukin lagi lah. Hah? Gantinya siapa tuh? Lepas karyawan. Sekarang yang seumuran saya udah nggak ada lagi Pak. Lagi ya udah tetangganya atau siapanya. Iya Pak, nanti Ya. Iya. pasti Pak. Nah, sama SMA kamu juga boleh, sama SMA dulu kan? Banyak Pak adik kelas saya yang di IBS Pak. Oh iya. Oh. Iya. Ya bagus lah ya. Nah kita kelas sore itu untuk ini sosial aja lah, memeratakan kesempatan pendidikan kepada yang sudah kerja. Dulu pas baru lulus saya sama teman saya kan sebelum kerja di Yoshinoya sering lewat IBS. Terus dia bilang nih bagus Mun tahu akuntansinya. Oh gitu. Iya, tapi nggak dulu tuh belum ada kelas karyawan Pak pas baru-baru lulus. Oh iya. Terus Ya, pas Pak saya Didi. mau sekolah baru cari-cari oh ada ya udah daftar. Ya Pak Didi, silakan Pak Didi lanjutkan kalau ada lagi Pak Didi. Pak Didi, silakan Pak Didi. Udah Pak, udah cukup Pak. Oke. Pak mau foto ya Pak. Oh, iya. Boleh, Ya, silahkan. boleh. Betul boleh ya. Foto Pak Didi langsung muncul, biasanya jarang video. Kelihatan Pak Didi kan. Oke. 1, 2, 3. Ya. Lagi 1, 2, 3. Ya, Oke. kirim ya nanti ya. Pak. Ya. Iya Pak, nanti saya kirim. Ya, makasih Munti ya. Makasih banyak ya Pak, Mohon maaf Sparta, ya. Pak Dik-Dik, Mohon maaf ya Bu kalau Asri. ada yang Ya, mohon maaf apabila kita mungkin ada salah kata. ya. Ya. Tapi kesalahanmu kita udah kita kita maafkan lah ya, karena sebagai pendidik kita harus memaafkan kesalahan pendidik. Oke. Terima kasih Unti. Demikian saya tutup acara sidang skripsi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dik-Dik, Terima Pak kasih. Safi. Pak Dik-Dik maaf ya saya nggak maksimal. Pak Dik-Dik, Bu Asri. Ya, tidurnya enak sekarang Unti nih. Tidurnya enak kamu hari ini. Iya Pak. Terima kasih Pak, Bu Asri. Ya, Pak Didi. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Makasih Pak.